Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Pernahkah kamu merasa bahwa doamu tidak dijawab? Bahwa Tuhan terasa diam saat kamu sangat membutuhkannya? Mungkin kamu sedang menghadapi masalah besar, entah itu masalah keuangan, sakit penyakit, kehilangan orang yang kamu cintai, atau masa depan yang terasa gelap. Lalu kamu bertanya dalam hati, "Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Engkau biarkan ini terjadi? Apakah Engkau masih peduli?" Hari ini, mari kita bahas sebuah pertanyaan penting yang mungkin pernah muncul di hati kita. Ketika iman diuji, apakah kita masih percaya pada Tuhan? Iya, mari kita jujur, mudah untuk percaya pada Tuhan saat semuanya berjalan lancar, saat kita sehat, keluarga harmonis, pekerjaan stabil, dan berkat terasa datang tanpa henti. Kita bisa dengan penuh semangat berkata, "Tuhan itu baik." Tapi bagaimana saat badai datang? Bagaimana saat yang kita doakan justru tidak terjadi? Bagaimana saat Tuhan terlihat tidak menjawab? Inilah saat di mana iman kita diuji. Dan percayalah, ujian bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk menguatkan kita. Dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tapi Dia menjanjikan bahwa Dia akan selalu menyertai kita di dalam masalah itu. Ingat kisah Ayub, ia kehilangan semuanya, anak-anaknya, kekayaannya, kesehatannya. Tapi di tengah penderitaan, Ayub tetap berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Ayub 1:21. Bukan karena Ayub tidak merasa sakit, tapi karena ia memilih untuk tetap percaya, meskipun ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kadang kita berpikir, kalau saja Tuhan menjawab doaku lebih cepat, aku akan lebih percaya. Tapi sebenarnya, iman sejati justru dibuktikan saat kita tidak melihat jalan keluar, namun tetap berkata, "Aku percaya padamu, Tuhan." Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 tertulis, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Seorang anak kecil tidak perlu melihat jalan, cukup menggenggam tangan ayahnya dan dia akan berjalan dengan tenang. Begitu juga kita hanya perlu menggenggam tangan Bapa kita di surga dan percaya bahwa Dia tahu kemana Dia sedang membawa kita. Mungkin kamu merasa Tuhan jauh, tapi firman Tuhan berkata dalam Ibrani 13:5, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Perasaanmu bisa salah, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tetap ada. Dia bekerja, bahkan saat kamu tidak melihat. Dia mendengar setiap doamu, bahkan saat jawabannya belum datang. Seperti biji yang ditanam dalam tanah, tidak terlihat tapi bertumbuh. Begitu juga dengan jawaban Tuhan. Mungkin belum terlihat, tapi sedang dipersiapkan. Ketika iman diuji, sebenarnya Tuhan sedang membentuk karakter kita. Dia mengajar kita untuk bertahan, untuk berserah, untuk percaya tanpa syarat. Ujian membuat iman kita naik level. Seperti emas dimurnikan dalam api, demikian juga iman kita dimurnikan dalam kesulitan. Dan percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita diuji melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, "Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kamu sedang dalam masa-masa sulit, jangan menyerah. Jika doamu belum terjawab, jangan berhenti berdoa. Jika kamu merasa lemah, datanglah kepada Tuhan, karena kuasa-Nya sempurna dalam kelemahan kita. Ingat, ujian hanya sementara, tapi kasih Tuhan kekal selamanya. Akhir dari setiap ujian bersama Tuhan selalu membawa kebaikan. Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah gagal. Jadi hari ini, tetaplah percaya. Sekalipun kamu tidak melihat jalan, tetap percaya bahwa Dia sedang membuka jalan. Kalau kamu percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu, ketik amin sekarang juga. Dan bagikan pesan ini kepada orang lain yang mungkin sedang lelah dan butuh kekuatan dari Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kamu selalu. Sebarkan pesan ini supaya lebih banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Jika pesan ini memberkati hatimu, jangan lupa untuk klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan renungan-renungan penuh pengharapan lainnya. Tuhan Yesus memberkati kamu selalu.